Halo para investor semuanya, semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas PT Putra Raja Wali Kencana Tbk atau kode sahamnya Pura. Karena ini lagi rame banget diperdagangkan ya, top frag. Jadi menurut saya sebelum kalian tergoda untuk membeli sahamnya, saya akan membahas beberapa poin tentang perusahaan yang satu ini atau kode sahamnya PURA ini ya. Nah, buat yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget atas dukungannya. Oke, langsung aja akan kita bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi PT Putra Raja Wali Kencana Tbk ini, kalau misalnya kalian lihat dari gambarnya, ini dia lebih ke tracking ya. Nah, jadi menjadi perusahaan tracking di Indonesia. Jadi ini saya juga ambil dari websitenya. Ini merupakan bisnis model B2B, jadi business to business, yang membuat positioning mereka itu jadi sangat kokoh ya. Jadi terbiasa dengan kontrak jangka waktu dan juga volume. Berapapun jumlah armada baru selalu dapat terserap oleh permintaan yang tinggi. Jadi ini yang ditulis oleh perseroan. Nah, harga sahamnya itu turun ya dari berapa gitu jadi 126 per lembar. Nah, itu memiliki market cap 668 miliar. Jadi ini termasuk perusahaan yang besar ya kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap. Nah, cuman apakah memang ini perusahaan sebesar itu atau tidak? Nah, kita akan lihat dari laporan keuangannya. Cuman sebelum masuk ke laporan keuangan, kita akan membahas dari perusahaan ini IPO karena baru dari bulan Januari perusahaan ini melakukan go public ya di Bursa Efek Indonesia, dan dana yang dikumpulkan oleh perusahaan ini akan digunakan seperti ini. Nah, ini dia rencana penggunaan dana. Ini saya ambil dari prospektus si perseroan ya. Jadi buat kalian yang memang pengen atau tertarik oleh perusahaan-perusahaan yang baru go public, mendingan ngecek dulu yang namanya prospektusnya supaya lebih yakin kira-kira seperti apa perusahaannya, terus kira-kira dananya akan digunakan untuk apa. Nah, kalau misalnya si Pura ini sekitar 39% itu akan digunakan untuk membeli truk Hino bekas ya sebanyak 67 unit dan juga kendaraan truk Hino baru sebanyak 39 unit. Oke, jadi ada bekas dan ada baru. Nah, ini bingung juga kenapa dia mesti beli bekas. Nah, terus ada sekitar 47,33% digunakan untuk pembelian kendaraan trailer dan tronton Hino baru sebanyak 99 unit. Ya, ini inden untuk tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2021. Lalu ada sekitar 10,8% digunakan untuk pembelian karoseri berupa ekor trailer 20 feet sebanyak 30 unit dan flatbed sebanyak 45 unit. Ya, dalam hal jumlah dana hasil penawaran umum tidak mencukupi, maka perseroan akan menggunakan dana dari kas internal perseroan dan atau pendanaan eksternal seperti bank ya, seperti utang bank. Oke, jadi seperti ini ya kira-kira rencana penggunaan dananya si perseroan. Nah, ini juga kita mesti lihat. Nah, ini dia. Setelah penawaran umum, jumlah saham yang dipegang oleh masyarakat itu 33,95%. Nah, ini tapi perlu dilihat bahwa ini sebelum warrant itu di-exercise. Jadi perseroan juga menerbitkan warrant ya, dan jumlahnya cukup besar. Dan kalau misalnya kita lihat kalau warrantnya semua di-exercise, itu akan jumlah yang dimiliki oleh masyarakat itu akan meningkat menjadi 46,14%. Jadi tinggi banget yang dimiliki oleh masyarakat. Perlu diperhatikan juga ya karena jumlah lembar sahamnya ini akan bertambah sehingga earning per share ke depannya kalau misalnya warrant udah di-exercise itu akan menurun lagi. Oke, kita lanjut lagi ke laporan keuangan first quarter 2020. Karena yang first half belum keluar, kita pakai yang first quarter. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kasnya si perseroan ini tipis banget ya, dari yang 12,9 miliar di akhir 2019 cuman jadi 700 juta ya, 700 juta aja di first quarter 2020. Padahal perseroan baru aja melakukan IPO. Nah, jadi dana dari IPO itu langsung dipindahkan ke piutang pihak berelasi. Nah, ini mungkin nggak terlalu jelas, coba kita lihat di cash flow statement. Di cash flow statement akan kelihatan ya. Nah, ini dia. Dari arus kas aktivitas pendanaan, dari IPO ada penambahan setoran modal saham sebesar 189 miliar. Nah, ini semua langsung lari ke pinjaman pihak berelasi. Jadi ada kenaikan pinjaman pihak berelasi sebesar 181,7 miliar
Nah, ini dia. Jadi dana IPO langsung lari ke sini. Nggak ada penambahan aset tetap di sini, tapi ini adalah berbentuk pinjaman. Jadi bukan beli aset secara langsung ya, tapi menjadikan pinjaman ke pihak berrelasi terlebih dahulu. Nah, dari sisi arus kas aktivitas operasi juga sebenarnya agak mengkhawatirkan karena di tahun lalu itu minus 7,7 miliar, di tahun ini minus 17,2 miliar. Ya, jadi minusnya tambah besar nih. Nah, ini jadi butuh modal kerja yang lebih banyak lagi. Nah, sebelum kita balik lagi ke neraca, kita akan melihat gimana kinerja dari si emiten ini di first quarter 2020. Ternyata meningkat lumayan ya, dari 13 miliar menjadi 36,6 miliar. Laba bruto juga naik 2 kali lipat lebih, dari 3M menjadi 7,5 M. Sehingga laba bersih juga naiknya lumayan ya. Bukan lumayan lagi sih sebenarnya, ini sangat hebat kenaikannya dari 550 juta jadi 3,6 miliar. Ya, jadi kenaikannya sekitar 6 kali lipat lebih. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah earning per share-nya. Ya, earning per share-nya itu malah menurun dari 2,87 per lembar menjadi 0,77 lembar. Nah, ini karena memang perusahaan baru melakukan go public sehingga jumlah lembar sahamnya otomatis lebih banyak. Oke. Nah, kita pengen lihat apakah penjualan ini benar-benar murni penjualan yang bagus atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat dari neracanya ya, teman-teman semuanya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari neraca, perhatikan akun piutang usaha. Nah, akun piutang usahanya ini meningkat dari 35 miliar menjadi 61,6 miliar. Nah, ini jadi penjualan yang dilakukan oleh perseroan sebesar sebesar 36,6 miliar ini itu terjadi karena peningkatan piutang usaha ini. Nah, kita bisa langsung buka aja poin nomor 5 ya. Poin nomor 5, nah ini dia, piutang usaha. Dan di sini terlihat ada peningkatan yang cukup lumayan dari pihak berelasi ya. Dari PT Raja Wali Dwi Putra Indonesia itu meningkat 5 miliar piutangnya. Lalu juga ada dari sini ya, dari Raja Wali Trans ini naik 400-an juta. Lalu ada Indolintas Adikarya, nah ini naik 2 miliar. Jadi lumayan banyak nih dari pihak berelasi. Lalu di sini juga kita lihat kenaikan yang cukup lumayan dari pihak ketiga ya, dari 19M menjadi 38M, jadi naik 2 kali lipat nih piutang usahanya. Nah, ini banyak banget, ada Cakrindo Mas, ada Superior, Prima Sukses dan lain sebagainya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini dia, kalau misalnya kita lihat yang belum jatuh tempo sangat besar, 35 miliar lah ya kita buletin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah ada piutang yang jatuh tempo 30-60 hari itu sebesar 20M. Padahal sebelumnya cuma 7 miliar. Nah, ini apakah bisa ditagih apa enggak? Ya, kita mesti lihat lagi nanti di second quarter 2020. Kira-kira ini akan pindah ke 61-90 hari atau dibayar lunas. Dan kalau lihat dari penyisihan penurunan piutang sih nggak ada masalah ya, soalnya jumlahnya tidak terlalu besar, cuma 54 juta. Kalau misalnya kita lihat di bagian piutang pihak berelasi, nah ini kan aset tidak lancar. Nah, kita langsung pergi ke poin 9 karena ini meningkatnya sangat signifikan, jadi kita perlu cek. Nah, ini ya, pihak berelasi tanggal 31 Maret 2020, nah ini masing-masing 189 miliar. Jadi yang sebelumnya 7,2 miliar ini meningkat jadi 189 miliar. Uangnya IPO lari ke sini. Ya, lari kemana? Lari ke pemiliknya, ya, PT Raja Wali Inti atau RI. Nah, ini untuk ngapain? Ya, untuk membeli. Jadi si PT RI ini bersedia menyiapkan truk ban beserta aksesoris kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut. Jadi si RI ini akan menyediakan ban sebanyak 1047 ban untuk penggunaan tahun 2020 dan tahun 2021. Lalu ada flat deck sebanyak 45 unit, ekor trailer 20 feet sebanyak 30 unit. Lalu truk bekas sebanyak 67 unit dan yang baru sebanyak 138 unit. Nah, ini karena uangnya langsung diserahkan ke PT RI. Nah, ini diberikan bunga sebesar 5%. Jadi si RI ini harus membayar si Pura sebesar 5%. Tapi perlu diperhatikan ya, perhitungan efektif menurun ya, terhitung dari 1 tahun. Jadi bukannya dibeli langsung, tapi diberikan sebagai utang. Nah, ini menurut saya
merupakan transaksi yang agak-agak unik ya, agak-agak unik. Oke ya, dari sini kita akan melihat gimana harga sahamnya. Sekarang kan harga sahamnya 126, ini turun sekitar 6%, minus 8 ya. Kalau misalnya kita lihat dari rasionya, mungkin masih terlihat sehat ya, karena rasio 264%. Debt to equity ratio cuma 10%, which is very good, tapi return on equity-nya sangat kecil ya, 2,44%. Dan kalau misalnya kita lihat price to earning ratio-nya, ini 63 kali. Nah, jadi ini cukup tinggi sih menurut saya, cukup premium. Dan juga price to book value ratio-nya 1,8 kali. Jadi memang harga sahamnya si perseroan ini cukup premium. Nah, kalau misalnya kita lihat dari website-nya, ini bisnis perseroan ya, dia tracking ya. Nah, ini truk-truknya perseroan. Dan memiliki strategi bisnis seperti ini. Tahun 2020 menambah armada 130. Lalu tahun 2021 menambah kendaraan Hino. Nah, kenapa kendaraan Hino? Nah, jadi ini dijelaskan oleh perseroan. Pemilihan produk unit Hino 500 series ini sebagai langkah investasi perusahaan. Karena apa? Karena Hino ini menguasai market share untuk truk di Indonesia sebesar 65%. Jadi artinya value truk Hino ini sangat diapresiasi oleh market dan telah bertahan selama 18 tahun. Nah, di sini kalian juga bisa lihat ya, beberapa perjanjian-perjanjian penting yang dijalankan oleh perseroan dan mungkin masih berjalan sampai sekarang di poin 25 ya. Di sini bekerja sama pengiriman barang dengan PT Korin Mulia Gemilang. Nah, ini akan berakhir 31 Desember 2021. Lalu yang kedua akan berakhir 31 Desember 2020. Jadi perseroan harus terus mencari proyek-proyek baru terus ya, supaya membarui kontrak-kontrak yang akan berakhir di tahun 2021 dan tahun 2020 ini. Nah, jadi demikian dari saya. Analisa sedikit sharing sih sebenarnya tentang saham PT Putra Raja Wali Kencana dengan kode saham PURA ya. Jadi buat para investor, sebelum membeli saham, apalagi membeli saham yang baru go public, silahkan dibaca dulu prospektusnya seperti apa, terus laporan keuangan terbaru itu seperti apa. Jangan sampai kalian beli kucing dalam karung ya. Soalnya saya ada beberapa teman beli saham yang baru go public terus tiba-tiba dibawa turun. Dan terus mereka baru bingung gitu. Padahal mereka pikir kalau beli saham IPO itu pasti untung punya. Nah, tapi ternyata enggak ya. Ternyata bisa turun juga. Jadi buat para investor, selalu do your own research ya. Dan juga jangan lupa selalu ada resiko di balik investasi. Enggak semua saham itu pasti naik. Ya, ada kalanya pasti turun. Ya, namanya juga saham, di drive sama supply dan demand, pasti ada naik dan ada turunnya. Demikian dari saya, sedikit analisa tentang PT Putra Raja Wali Kencana. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu. Bisa juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.